Itu mulai awal suka cinta foto. Jadi gue kelas 6 SD udah mulai belajar foto. Oke, balik lagi ke Darkroom Talk. Hari ini kita kedatangan seorang yang senior banget nih di wedding fotografi ya. Maksudnya udah orang udah banyak yang kenal lah, udah banyak yang tahu. Menurut gue ini Ko Andre adalah seorang yang lumayan idealis nih dalam berkarya, apalagi di bidang fotografi wedding ya. Maksudnya udah berkarya lumayan lama lah. Itu udah berapa tahun kok? Maaf kalau lebih maju kok boleh kok. Ya, lagi kalau di wedding sih tahun 2000 ya mulai ya. Tahun 2000. Tapi sebenarnya sebelumnya masih ada lagi prosesnya, mungkin sekitar setahun lah ya. Yeah. Jadi sebelum Krismon itu bukan Krismon, apa yang Soeharto tahun 98 itu. Gue sebelumnya kan main iklan. Yeah. Banyak yang di cancel projectnya semua, yang project dari luar. Oke. Ya akhirnya. Maksudnya project dari luar negeri? Yang luar negeri, yang branded luar tuh akhirnya di cancel semuanya. Iya. Yeah. Jadi yang musiknya udah di book sama gue nggak jadi semua, batal-batalin semua. Waduh. Terus 98 gue udah mulai nganggur ya, nyantai juga. Yeah. Akhirnya ketemu yang di pas gue ada project properti. Dulu sebelumnya gue ngerjain properti. Yeah. Mantap. Apa di deketan lagi? Biar ini ASMR. ASMR. Jadi waktu gue ngerjain properti, dia getting married at that time. Jadi terus gue bilang, dia suruh gue foto. Gue bilang gue nggak bisa foto wedding, gue nggak pernah foto wedding, it's not me gitu. Gue bilang bukan gue banget gitu. Dia maksa, insist pokoknya lu harus foto aja, lu terserah lu mau gimana. Pokoknya gue pengen lu datang lu foto. Ya udah, gue nggak punya kamera 135 dulu. Gue punya cuma FM2. Okay, lensanya 150 mili, 1,4 Nikon. Ya udah, gue foto sebebas gue, udah nggak ada pressure, seenaknya gue pakai hitam putih. Oke. Gitu. Abis berapa roll tuh? Ingat gak? Enggak, cuma sedikit sekali sih sebenarnya. Ya. Di bawah 10 sih pasti cuma 6-7 roll paling kan. Oke. Pestanya di rumah, kecil tapi banyak tamu lah, lumayan. Orang-orang yang important person. Tapi emang ada fotografer, fotografer lain. Di situ gue foto sebebas mungkin, seenak mungkin, gak ada pressure. Ya udah, mereka seneng, ya udah gue juga seneng kalau mereka seneng. Udah, karena gue kerja di banyak kenalan di advertising, ada yang lihat AE. Oke, eksekutif. Dia mau merit juga, ya udah akhirnya gue maksain juga. Gue pesta gue kecil di restoran, bakalan seru, mau nggak fotoin gue? Ya udah, gue akhirnya foto klien gue yang kedua ya di situ. Itu sorry kok, ini kan saya nggak, kalau gue pribadi kan belum kenal Ko Andre nih. Nah tadi saya sempat dengar itu tahun 98 Koko sebelumnya itu berarti sudah menjalankan di komersial. Nah kalau kita mundur lagi kok, itu tahun berapa mulai bisnis, mulai bekerja di bidang fotografi kok? 94. Udah lahir belum? Udah kok. Udah 6 tahun. 94 udah. Saya udah 11 tahun kok. Main cu. Gua dihitung 94. Tawan umur gue. masih main gundu. Nah, kok terus kalau kita flashback lagi nih kok ke belakang nih kok. Koko tuh sebenarnya backgroundnya itu belajar fotografi, kuliahnya tuh apa maksudnya belajar dari dunia kuliah atau gimana nih kok? Dulu kuliahnya apa kok? Oke, gue sekolahnya di foto. Di California. Jadi gue, waduh panjang ya, mungkin udah sedikit short juga. Dulu gue pernah
Karena kakak-kakak gue sekolah di luar semua, gue akhirnya pengen juga sekolah keluar, cuma budget orang tua gue mungkin pas-pasan. Gue kepengen sekolah foto di luar. Tapi waktu itu gue waktu di sekolah SMA, gue waktu itu SMA 2. SMA 2. Udah pengen foto, gue pengen foto karena gue takut gue nggak tahu gue nggak mau sekolah apa lagi gue nantinya gitu. Jadi akhirnya gue ikut klub di Indonesia, ikut klub-klub terus ikut ya foto-foto bareng-bareng gitu-gitu. Klub foto apa kok? Ikut ya belajar foto aja. Di apa di FPSI atau di Chandranaya? Chandranaya. Ya, sebelum pecah sama Sonora ya? Nggak tahu, pokoknya ya Chandranaya gitu ya. deh, Chandranaya deh. Terus gue pergi itu gue sekolah di luar di Amerika, Orange Coast College. Sebelumnya gue tuh sekolah film sebenarnya. Gue seneng di Fullerton, Cal State Fullerton, sekolah film. Ambil 1 semester. Nah di situ gue merasa it's not me gitu, kayaknya gue tetap pengen fotografi juga deh. Ya udah akhirnya gue cari sekolah lain di Orange Coast College di California. Udah gitu seneng lah gue foto. Ya gue lanjut aja terus ambilnya ke komersial spesialisnya. Pas sekolah pun komersial ngambilnya? Ya, ngambilnya langsung komersial. Yang di Fullerton, yang di Cal State Fullerton gue ngambilnya ke art foto. Jadi gue ngambil 2 sekolah. Tapi fotografi semua ya? Satu ke fotografi, yang satu ke art, yang satu ke art, yang satu ke teknikalnya. Technical. Orange Coast. Jadi gue kalau technical itu gue belajarnya ya view kamera. Ya udah, kebanyakan view kamera 4x5. Okay. Ini menarik nih. Nah kok, saya mundur lagi nih kok ya ke belakang nih. Supaya kok saya makin korek kok lebih dalam nih. SMA 2 itu Koko mulai suka fotografi. Kenapa awal mulanya Koko suka foto kok? Sebenarnya orang tua gue lagi. Orang tua gue sebenarnya fotografer, tapi lebih ke pas foto. Dulunya bisnis papi gue. Ngeliatin majalah-majalah papi gue banyak banget. Ya gue jadi tertarik ngeliatnya di situ. Itu mulai awal suka cinta foto. Jadi gue kelas 6 SD udah mulai belajar foto. Udah megang kamera. Udah megang kamera. Tahun berapa tuh kok? Wah nggak tahu gue. Sebelum lahir kayak gitu. Jangan kalau itu ntar ketahuan umurnya katanya kan. Jangan. Hiraukan itu kok. Itu pertanyaan jebakan kayak kok. Nah oke, menarik ya. Berarti dari kelas 6 SD Koko udah punya ketarikan sama fotografi itu Gung. Lu belum diciptakan Gung waktu itu Gung? Belum. Di desain aja belum Gung? Nah, kamera pertama Koko apa? Nah iya tuh, pas SMA 2 itu kok? Dapatnya dari papi gue ya berarti Minolta. Yang pertama ya gue pinjem punya papi gue. F. Nikon F. Ya. Wah luar biasa. Itu semua kamera masih simpen dengan baik itu kok ya? Masih. Wis. Juga ya. Kok nggak tertarik buat main fotografi film lagi kok? Film apa? Pakai film 135. Udah nggak lagi kayaknya, udah masih ada, cuma gue udah enjoy lah sama digital sekarang. Enjoy digital. Sekarang saya balik ke film lagi kok. Iya bener. Prosesnya panjang, gue punya darkroom juga waktu itu. Alat-alat masih ada kok? Enlargernya kayak masih ada. Nggak gue jual, semuanya masih ada staffnya. Siapa tahu mungkin darkroomnya udah nggak ada. Oke. Lensa-lensanya masih ada. Siapa tahu mungkin kita bisa buka lab di sini kok. Ada sih. Disetujuin oleh bapak yang punya tempatnya. Bisa. Dulu orang tua gue juga bikin filmnya, liquidnya, developer, bikin sendiri. Developer fixer itu bikin sendiri. Stop batnya pakai ya. Stop bat pakai air cuka ya. Bisa ya. Ya. Wah menarik, luar biasa. Ya. Cuma waktu itu kalau gue nyetak sendiri itu nggak selesai karena gue dikit-dikit kurang, cetak lagi, jadi satu foto bisa 2 jam. Nah, perfeksionis, lagi-lagi idealis tuh ya. Iya. Nah, kalau kita tadi sebenarnya gue lebih mau ngorek
Ko Andre ini lebih ke arah idealisnya nih Gung nih. Soalnya kan kayak banyak nih kok para fotografer tuh kita tau lah nggak fotografer lah ya. Semua seniman rata-rata itu terkenal dengan idealismenya. Seorang seniman itu kalau menurut saya tanda kutip harus egois. Nah kok setuju nggak dengan statement itu kok? Egoisnya enggak, idealisnya sih iya. Ya gitu aja sih. Ya, salah lu ngomongnya. Egois. Nggak. Saya coba nih. Sih. Cuma gue ya kalau orang appreciate sama gue ya udah gue seneng juga gitu. Oke. Ya gitu. Ya. Mungkin yang Buat gue ada mau pertanyaan sih. Apa ini kan kok berarti udah jadi fotografer udah puluhan tahun lah, 20 tahun lah lebih ya. Nah buat maintain passionnya itu gimana kok? Kadang-kadang kan maksudnya ada orang yang kayak pasti adalah rasa-rasa kayak capek nih kayak atau misalnya kayak gue udah cukup jadi fotografer nih. Nah tapi kalau kita lihat Koko kan kayak bener-bener emang ngelihat Koko masih sebagai fotografer gitu. Sempet sih sebenarnya gue udah sempet waktu itu ya yang corona ya. Saya udah sebelumnya juga udah mulai stop juga sih. Jadi udah mulai hibernasi ya. Yeah. Istirahat dulu lah gue. Pernah seperti itu. Nah yang baru-baru bangkit ini gue mulai foto sekitar 2 tahun lalu lah kira-kira. Oke. Oh masih foto nih kok ya? 2 tahun lalu lagi gue mulai lagi kayaknya. Di wedding maksudnya atau komersil? Apa aja. Oh semua? Gue apa aja sekarang. Nah berarti bener kan pertanyaan di awal gue. Jadi emang tergugah ya kayaknya kepengenannya lagi. Ya ada lagi. Iya. Karena di darahnya tuh udah ada fotografi semua tuh. Iya. Gak bisa kita cuci tuh semua tuh. Sebenarnya gitu sih, sebenarnya benar sih. Iya kan? Jadi ada rasa kepengenan. Walaupun kayak dari awal lagi sih semuanya. Iya. Tapi ya kaku ya seperti itu ya. Belajar lagi kok ya jadinya hitungannya kok ya. Ngikutin perkembangan zaman ya kan. Nah Koko sebenarnya yang mau saya tanya gini sih kok kayak di fotografi udah 30 tahun. Tadi kan udah ditanya juga ada rasa apa ya, bukan bosan ya, ada rasa bosan gak sih kok? Ada yang itu sebelum waktu pandemi itu. Sebelum pandemi gue udah sempet bosan tuh, hampir memutuskan untuk berhenti. Cukup istirahat dulu hibernasi tadi itu ya. Sejenak gue. Nah yang membuat Koko balik lagi kangennya itu. Kangen ya? Ya emang kangen apa nih kok? Kangennya di mana nih kok? Fotonya, pengen foto. Kan mana sebenarnya pengen foto di rumah pun kita bisa foto cekrek gitu kan? Iya sih, sempet kamera gue habis semua sih. Gue jualin semua. Oke. Pernah. Saking bosannya tuh ya? Pengen stop istirahat dulu. Terus ada yang mau beli equipment gue, pas orang film mau beli, ya udah. Oke, menarik. Terus ya udah emang waktunya emang gitu kan, gue mesti memperbarui ini alat juga ya sekalian ya cuci ya. Sekalian. Ya, sekarang kok masih motret wedding nggak? Masih ya. Iya. Nah ini perbedaan nih udah setelah 30 tahun itu ada perbedaan yang paling signifikan nggak yang kok lihat nih dari misalnya dari kliennya lah. Saya dulu kan berarti tahun 90-an itu kliennya masih apa ya? Tahun 2000 Bang. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 berarti mungkin klien Koko yang tahun 2000 itu sekarang udah punya anak yang married juga tuh. Iya, enggak sebelumnya belum sih. Itu masih 20 tahun ya, masih 24. Iya. Belum sih, gue belum pernah fotoin yang married juga sih. Iya, berarti belum ketemu misalnya mamanya klien Koko dulu nih. Belum ketemu. Belum. Tapi bisa jadi menarik ya kalau misalnya bisa karena, kan. Gue juga fotoin yang 17 tahunan. Iya. Kaget juga kok manggil gue lagi gitu. Iya. Anaknya yang umur 17. Anaknya tuh umur 17. Ntar kalau wedding bisa manggil Koko lagi lah. Nah, tapi sebenarnya yang ini ya, kayak gue ketemu Ko Andre tuh ya, Gung, itu karena Renat Karman. Nah, itu waktu itu Renat Karman, kan gue freelancer Renat Karman dulu. Nah, kebetulan waktu itu Renat lagi rame banget jadwalnya. Pokoknya singkat cerita tuh dibagi-bagi lah slot-slotnya, akhirnya sampai ketemulah gue sama Ko Andre. Waktu itu kita bertiga tuh kok, Renat Karman, Ko Andre, sama saya, ya kan. Nah, terus kebetulan Koko ditandemin sama Renat di tempat bride. Saya di groom.
Nah ketemu tuh baru pertama kali ketemu Ko Andre. Nah terus Rena tuh bilang wah ini Ko Andre tuh legend banget nih Mike gitu. Terus dia bilang dia pernah tuh cerita saya tuh nih lihat fotonya nih. Pas di momen itu tuh kok nih foto Ko Andre nih. Terus saya lihat wih keren banget nih. Saya ingat banget tuh foto tuh ada kalau nggak salah cewek lagi naik tangga gitu kan ya. Tapi tuh momennya tuh pas banget semuanya. Semuanya tuh sinergi fotonya bagus banget. Yeah. Nah itu Ko Andre terkenal dengan itunya tuh kayak foto-fotonya tuh everlasting. Jadi tuh banyak dari kami tuh yang para juniornya ini kayak ngeliatnya, wih si Ko Andre tuh, lu lihat ya Ko Andre karyanya tuh bagus banget gitu loh. Yang which is saya pun saya belum tahu Ko Andre waktu itu. Nah itu, Koko tuh kiblatnya dari mana sih kok? Soalnya dari komersil, terus Koko bisa ke arah wedding, which is tuh bertolak belakang kan ya. Iya banget. Tapi Koko tuh bisa capture the moment di wedding tuh yang berbeda gitu kalau menurut saya. Matanya tuh mata elang kok, wih mata elang nih. Sebenarnya lu mau di wedding, komersial, mau dimanapun kalau tes lu bagus ya bagus aja. Mengerti, Iya tapi kan? teknis. Nah saya mau tanya kan tuh teknisnya berbeda ya kan ya. Kalau di komersial kita semua serba setting. Taste-nya bagus, tapi kalau di wedding itu kan bercampur sama momentum. Nah Koko bisa berimbangnya tuh dari tahun 94 di komersil sampai tahun 2020 di wedding. Oke. Kok bisa transisi gampang gitu loh. Ya. Mungkin karma juga sih, bukan karma ya. Dulu waktu gue sekolah, kan ada macam-macam. Ada komersial, fotojurnalis, sama potret. Potret itu lebih ke arah wedding dan sebagainya. Nah, gue ngambilnya yang komersial. Komersial itu yang paling tinggi, yang paling susah. Kasta susah lah ya. Wih, mantap. Tapi gue ngambil beberapa kelas yang itu, fotojurnalis sama yang potret. Oh, jurnalis ngambil. Jadi gue ngambil beberapa kelas. Orang banyak bilang kalau lu ngambil komersial sama fotojurnalis gak bakal bisa deh lu gitu. Hanya orang yang tertentu yang bisa, karena gue juga di sana kerja. Waktunya habis dan gue pernah trauma juga. Traumanya waktu gue foto di LA, di tempat Bronx gitu, di perapatan, gue foto didatengin sama orang yang ini, ya yang menakutkan lah, dari perapatan lari. Gue waktu itu umur masih 21 kayaknya, gitu. Gue kayak diem itu. Ya dia nanya lu polisi atau bukan, gue lu ngapain foto di sini dan sebagainya. Ya gue, ya, dah bla bla bla. Dari situ gue udah nggak berani lagi foto. Mental gue udah down gue. Akhirnya gue drop di jurnalis, nggak ikutan lagi, setengah jalan gue semester. Nah berlanjut karena gue di komersial sampai tahun 98 itu gue terus-terusan. Karena gue foto tuh, kalau satu foto produk tuh lama. Ya betul. Pakai lampu, gue hampir 95% foto pakai lampu semua. Mau foto orang pakai lampu. Nah waktu foto wedding, gue dikasih pinjam kamera, dia pakai FM gue gitu. Nah gue seneng, bebas. Nggak pakai lampu, nggak ribet. Aduh cepet minta ampun. Nah di situ yang gue explore aja sendiri, flowing aja sendiri semua. Karena gerak cepatnya gue gitu. Jadi ya lepas aja kayak kuda. Berarti itu gue selain taste-nya bagus, berarti emang apa ya kayak adrenalin pertama kali tuh ketika nggak ribet nih, gampang banget nih. Yang biasanya gue lambat banget sekarang cepet sekali. Jadi makanya karyanya pun karyanya jadi lebih gitu ya. Seneng banget sih. Nah terus Koko akhirnya dari tahun 2000 kan tuh ya kok yang diminta tolong sama temen. Akhirnya Koko bisa mutusin, wah ini gue cinta banget ya sama dunia wedding. Sampai sekarang kan nih kok dunia wedding nih. Betul. Nah itu apa yang mutusin, momen apa nih kok 2020 itu? Gue suka banget yang wedding nih. Selain cepetnya kok ya. Tahun 2000 ya sorry, tahun 2000. Selain cepetnya nih kok, apa yang? Akhirnya kan ketemu sama beberapa orang, terus gue disuruh ikut pameran. Ya udah gue ikut pameran deh, gue bilang ya udah sekali. Pertama kayak di Bandung gue ada kenalan gitu. Nah yang pameran pertama itu sedikit heboh karena yang datang kebanyakan malah fotografer. Oh, jadi kayak gitu. Ini pameran foto. Iya. Tapi gue dapat klien juga banyak juga. Maksudnya istilahnya breakthrough lah menurut gue sih, gitu. Jadi, tahun berapa kok? Tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu. Oh.
Oke. Tapi di sela-sela wedding itu masih ngerjain komersil juga atau udah stop? Oke. Udah enggak, udah stop. Fokus ke wedding. Itu titik awal mulai kebentuk Freya. Iya, makanya ditetapin Freya tahun 2000 kebentuknya. Makanya tapi sebelumnya udah foto ya sebenarnya. Oh, sebelumnya bantuin teman-teman itu ya, diminta tolong, dipaksa gitu ya kok ya. Akhirnya ya udahlah tetepin 2000 lah kayak. Bentuklah Freya. Nah, nama Freya itu kan bisa dibilang tuh legend juga tuh, banyak yang orang-orang tahu Andre Freya gitu kan, terkenal banget kan. Bahkan Koko terkenalnya kan Andre Freya gitu, bukan nama Koko yang itu bukan. Nah, itu Freya itu awal mulanya Koko sendiri aja. Atau sudah kebentuk tim atau ada kongsian nama partner gimana? Udah sama istri sih sebenarnya gitu. Oh, udah berdua. ada tim gua. Oh, dari tim juga. Berarti secara sistem udah dibuat. Gue lebih ke arah ini sih, desain. Bukunya, desain buku. Koko bagian foto. Marketingnya? Marketingnya ya istri saya. Oh, ada istri juga. Terus ya karena tuntutannya saya di fotografer kedua, terus ada fotografer pertama yang dokumentasi lah kebanyakan gitu. Kebanyakan orang akhirnya minta, udah lu jadi satu dong, jadi satu bisa nggak gitu. Ya udah akhirnya gue hire orang yang bisa foto buat color dokumentasinya. Oh, Koko spesialis BW. Tim. Koko spesialis BW. Pakai film. Wih, mantep. Jadi udah ada fotografer amannya pakai warna. Ya kan dia dokumentasi full deh, foto aman. Koko candid. Iya, Candid BW. Iya, bagus. Itu tapi atas nama Freya tuh ya. Udah Freya. Nah, itu muncul lah tuh nama-nama kayak siapa tuh namanya Teddy. Ya bener ya, Teddy Freya kan ya. Teddy Tangerang. Teddy Tan ya, yang Tangerang tinggalnya kalau nggak salah ya. Terus abis itu muncul nama siapa lagi kok? Nah, disensor. Oh, disensor, oke. Ada lah ya pokoknya jeblosan Freya ya. Luar biasa. Nah itu menarik tuh ya. Siapa yang tahu deh kok yang film. Sekarang masih main film nih kok. Untuk black and white Koko favorit filmnya apa kok? Ini teknis dikit nih. Zaman dulu sih gue Timex ya. Timex. 400? 3.200. Dipus lagi 6.400. Sometime. Wih, mantap. Proses sendiri? Dulu ya. Oh. Sekarang udah enggak. Waktu zamannya udah ada kasih orang ya akhirnya kasih orang semua. Siapa kasih ke Moses atau siapa waktu itu? Ada itu juga Moses. Ya? Standar juga ya. Standar foto. Tantio. Terus itu ya yang punya Marsio dulu. Tapi Moses gak pernah ya? Siapa? Moses Agustin. Iya. Ya itu boleh kita undang juga tuh Moses tuh. Iya. Wow, pantesan pakai film ISO 3200 makanya bisa foto aman candidnya, nggak shaky segala macam ya. Nah itu foto BW-nya Ko Andre tuh keren-keren Gung. Iya, everlasting. Iya kan, everlasting banget kan. Makanya kayak model kayak Renat Karman itu pas bisa hire Ko Andre tuh kayak dia seneng banget tuh kok. Kalau saya lihat sih soalnya gaya sama tuh kurang lebih tuh. Ya kan Renat juga kan dia fotonya everlasting tuh, Renat tuh bagus juga kan dia. Kalau ngelihat yang maksudnya udah puluhan tahun lah di industri wedding, kok ngelihat industri wedding sekarang kayak apa sih menurut kok Andre nih? Bagus ya sebenarnya sekarang makin berkembang ya. Mungkin zaman dulu sama zaman sekarang sih dari segi alat dipermudah dan sebagainya. Yeah. Dan banyak seminar-seminar. Workshop. Semakin bagus sih orang-orangnya. Semakin kreatif. Menurut saya sih gitu. Oke. Tapi tadi sempet selentingan kedenger itu Koko masih motoin umur Su-17 yang umur 17 itu ya? Iya, dipaksa juga itu. Dipaksa. Oh, ya, oke. Fotoin lah, ya udah nggak apa-apa. Lumayan kok lihat yang masih kinyis-kinyis bening-bening gitu ya. Jadi buat beli tambahan. Beli lensa. Oke. Berarti kok akan terus nih ke wedding ini? Masih ke depannya? Mungkin hanya mulut ke mulut. Secara jualan pribadi sih enggak. Oh, udah nggak pameran, udah enggak ya? Udah enggak pameran. Lebih ke yang relasi, yang kenal-kenal atau klien zaman dulu nih yang datang. Iya, bener. Yang kenal Koko lah, yang tahu Koko lah ya. Bener. Nah, jadi sekarang kesibukannya selain foto ngapain nih kok? Isinya apa aja nih kesibukannya? Bisnisnya ke alat berat. Alat berat. Oh, oke. Jadi udah buat sistem bisnis sendiri ya, alat berat ya kok ya. Iya. Oh, oke, udah. Berarti fotografi pure
setengah-setengah. Ya iseng-iseng. Hobi, ya. Semi pro. Ya, ya, Semi ya. pro. Iya. Kalau pro kan full cari duit. Tadi sama kayak si Tirta ya berarti ya. Kalau Tirta kan dia di wedding itu buat cari duitnya. Kalau Ko Andre ini cari duitnya di bisnis Koko yang tadi tuh yang alat berat ya kan ya. Nah waktu yang Koko bangun Freya ini udah sempet ada bisnis lain atau waktu di Freya full? Enggak ada full. Full di Freya ya. Okay. Tapi pada masa itu masih jualan wedding masih enak ya Ko? Setuju. Sekarang gimana Ko wedding Ko? Ada yang ketawa tuh di belakang. Enggak gimana maksudnya gimana? Kan dulu kan harganya masih enak, masih dapat cuan banyak. Kalau sekarang gimana Ko? Mungkin udah harganya mulai menurun ya semuanya. Iya. Nah itu tuh yang mau ditanya sebenarnya dengan perang-perang harga ini nih, maksudnya menurut kau sebenarnya bagus gak sih makin buat sehat ya, maksudnya buat industri kedepannya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi sejungle ya. Iya. Karena emang udah mau nggak mau ikutin. Mau makan mau dimakan atau ya terserah lu bebas. Iya. Kalau zaman dulu sebenarnya tetap ada gak sih maksudnya yang perang-perang harga gitu waktu zaman Koko? Ada ya. Pasti ada di mana-mana ada. Tapi kalau udah orang suka ya sudah. Iya. Akan ambil marketnya itu. Ya, sebenarnya sekarang juga sama-sama aja sih. Kalau misalnya sama. emang udah suka walaupun harganya jauh lebih tinggi ya tetap aja. Bener, 100%. Masa sih? Iya, tetap aja maksudnya nggak pengaruh karena itu menurut gue segmentif lah. Kalau misalnya orang yang emang nyarinya orang yang fotografer yang perang-perangan harga ya berarti bukan market. Iya. Bukan market lu. Bener banget. Gitu ya, dengan cara itu juga kita bisa filter lah yang datang ke kita. Bener. Kurang lebih. Dan ada mau tanya nggak Dan berhubung mau buat brand, lagi membangun brand? Lagi memikir. Nah Denny ini partner kita juga nih kok. Kita bertiga kan, ada Michael, Agung sama Denny. Nah Denny lagi mau mulai branding tentang dunia fotografi weddingnya kok. Nah kok ada tips dan trik nggak kok buat Denny apa kok? Dia orangnya low profile kok, masih muda kok, ganteng ya kan, badan tinggi. Dicek boleh lah kita jual lah dia lah. Udah bilang masih muda, ganteng, tinggi ya kan. Ya laku sih. Laku apanya nih kok? Laku yang mana nih kok? Laku muda, ganteng, tingginya atau? Ya nggak apa-apa lah, harus secepatnya lah kalau mau lebih suka. Idealis tuh penting banget. Wih tuh idealis. Iya. Jangan goyah aja. Jangan goyah. Ya kalau lu udah apa ini ciri khas lu ini, ya lu jualan lu ini. Jangan lu bisa suruh bikin ini enggak. Jangan mau. Ya udah enggak. Oh sorry itu udah bagian yang lain mungkin yang bisa ini. Silakan cari yang sono aja. Jadi jangan terlalu ngikutin mereka, maunya mereka gitu ya. Bisa. Kadang-kadang customer pun harus kita edukasi ya kok ya. Nggak bisa sembarangan ikut maunya gini mereka doang gitu ya. Kayak gue dapetnya marketnya dikit gue. Iya. Tapi kalau di komersil kan nggak bisa terlalu idealis juga kok. Nah ini fotografer komersil kok. Iya. Maksudnya di komersil kan. Kalau komersial beda. Komersial yang dituntut sama art director. Iya. Diiniin, gue harus nyesuaiin. Iya. Itu harus sesuai dengan. Tapi idealismenya itu berarti jauh sebelum kalau di komersial. Jadi art director atau agency ya memang sudah memilih fotografer yang mereka pikir cocok sama proyeknya. Iya. Itu sudah dipilih tuh ya. Dia otomatis meminimal kayak mereka akan mengatur lagi 100% si fotografer itu. Iya. Menarik. Jadi tipsnya tadi apa kok buat Denny kok? Yang penting harus idealis, kokoh ya kok, bagaikan karang. Sebenarnya kalau di dunia foto itu mesti pinter bisnis juga sih. Betul. Jadi nggak bisa cuma pure foto sebenarnya seperti itu. Harus ada combine dua itu. Harus ada strateginya juga. Harus dua itu penting sih. Terus kalau sudah berumur kayak saya misalnya udah senior, sebelum senior itu lo mesti mikirin sesuatu yang lain lagi. Betul. Jadi jangan terlalu fokus ke satu bidang. Ya karena menurut gue ya maksudnya ada foto
fotografer misalnya di wedding atau di mana itu pasti ada masa-masa jayanya lah. Nah di masa-masa jayanya itu kadang-kadang kita lupa nih nanti kalau ke depannya mau ngapain lagi gitu. Soalnya kan kalau naik pasti ada turunnya lah. Iya. Nah pas turunnya itu kita kadang-kadang nggak mikirin mau ngapain lagi. Itu Apa contoh yang mesti kita prepare gitu. ya contohnya kayak ya saya kan akhirnya kan kayak bosen di dunia wedding kok. Dunia wedding ya, di dunia fotografi saya nggak pernah bosen, tapi karena saya tadi tuh nggak prepare tuh Gung. Gua nggak prepare kayak kan waktu pas umur 30-an 25-30 lagi rame-rame tuh lagi sedap kan ya. Fokusnya di kerjaan mulu. Kita lupa investasi tuh, pertama investasi dari leher ke atas. Itu paling penting kan tuh zaman sekarang kan. Nah, dulu saya nggak investasi itu, terus juga cuma pikirnya uang buat modal merit. Cuma itu doang kok, sesimpel itu kok. Cetek juga ya. Karena dari dulu zaman kita sekolah nggak ada edukasi itu sebenarnya. Bener. Iya, maksudnya di komunitas. Makanya Pengalaman ya. Iya, untungnya ada ada podcast ini ya, tadi tujuannya emang kita memberikan inspirasi nih. Contohnya salah satu saya nih, saya udah kayak aduh dunia wedding gue salah nih, kayak kerja mulu akhirnya lupa fokus untuk nambah skill kita, untuk nambah link kita gitu kan. Ya gitu. Soalnya yang bisnis kita ini kita nggak bisa turunin ke anak juga sih. Mungkin anak bisa kita ajarin, tapi mau atau nggak maunya kan susah. Belum tentu. Nah kan kita mesti mikirin apa yang kita mesti kasih buat anak juga gitu loh. Iya betul. Oh ya benar juga ya kok ya. Lebih kepanjangnya ke arah sana. Kalau kita kerja terlalu fokus yang kayak tadi itu ya udah kita stuck, akhir kayak saya juga sih. Terlalu fokus karena kerjaannya banyak banget gitu ya. Iya. Karena kerjaan fotografer itu menurut gue kerjaan yang kalau nggak ada kitanya nggak akan jalan. Iya, karena kita mesti self-employed. A to Z kita mesti kerjain sendiri, senangnya kan gitu. Kalau nggak kita deliver ke orang. Self-employed tepatnya. Ya dulu sih pas jaya-jayanya sih enak banget, kayak mau ngapain aja kita enak kayaknya. Cuma pas giliran udah, saya tuh kena banget tuh kayak banyak lah fotografer yang kan zaman sekarang tuh ini kok yang bisa buat kayak blur gitu kan. Saya nggak bisa buat kayak gitu tuh. Foto bisa kayak shaky itu jadi keren gitu loh. Saya nggak bisa buat itu tuh. Sekarang lu gitu-gitu terus fotonya. Kan gue belajar makanya. Gue belajar. Ya gitu, makanya jadi ketinggalan juga kan. Salah saya mau ngikutin mereka nih, wah ketinggalan juga. Tapi kalau saya lihat nih ada satu temen namanya Freddy Wijaya, dia tuh komitmen konsisten sama style dia loh. Dari dulu sampai sekarang ya. Dan sekarang malah booming lagi. Style dia tuh kok booming lagi. Menarik tuh. Dia tuh kayak dulu dia sempat vakum di dunia fotografi, tapi terus dia ngangkat lagi dunia fotografi tapi dengan style yang dia punya. Dan itu itu ramai lagi dia gitu. Keren sih dia sih. Freddy Wijaya kok kenal gak kok? Kenal. Si kampret. Dia gak kenal gue sih. Si kampret mungkin tahu lah kok pasti tahu. Yang kurus-kurus itu. Ya kurus-kurus benar. Oke. Ya gitulah. That's good. Lo ada mau tanya? Udah akhirnya. Udah panas. Udah ngumpul. Menurut lu kan udah shifting nih fotografi ini jadi hobi. So what's next for you untuk di dunia fotografi? Endgame-nya ke arah mana? Nggak ada endgame. Nggak ada endgame sih sebenarnya, udah karena ya maksimalin aja semuanya. Iya maksimalin aja. Mungkin saya coba lengkapin ya. Mungkin maksudnya Denny mungkin next chapter apa ya Den ya? Iya next seasonnya apa? Ya apa kok yang mau? Kan sekarang Koko mengerjakan komersial ataupun untuk fotografi komersial ini itu untuk orang-orang yang deket dan kenal sama Koko udah mau nih. Nah setelah itu Koko mau ngapain lagi nih kok di dunia fotografinya? Nggak apa-apa sih sebenarnya, become is a hobby sih sekarang ini sih. Hobi. Nggak ada niat apa-apa. Pameran sih, itu kok? Udah nggak mungkin lagi. Udah maksudnya udah as a hobby. Edukasi. Karena bisnis gue semi pro kan sekarang jadinya kan. Iya betul. Semi profesional. Iya. Jadi cari uang gue yang dari bisnis Koko yang alat berat. Iya. Karena gue ketemu beberapa fotografer yang senior ya, mereka merasa karir gue di fotografi wedding ini ya udah mentok segitu. Maksudnya udah cukup lah sampai situ. Akhirnya ya dia cari lagi nih bisnis lain. Oke. Ya, karena menurut dia udah gue udah ngerasain semua lah di wedding. Iya. Nggak, kalau saya lengkapin ini Denny mungkin gini kok.
Koko nggak ada niatan untuk kayak mungkin sharing ilmu Koko? Kan Koko udah banyak banget nih ilmunya gitu. Maksudnya kayak coba di-sharingin bentuk kelas, bikin workshop gitu kok. Udah banyak ya sebenarnya yang lu belajar di YouTube di mana-mana bisa ya sebenarnya. Ya. Jadi nggak perlu. Dulu pernah ngajar sih sebenarnya beberapa kali yang private dan sebagainya. Tapi sekarang sih mereka nggak cari ya kayak gitu-gitu ya. Atau gimana? Udah belajar sendiri ya. Belajar sendiri ya. Oh. Kayaknya udah. Zamannya udah beda. Otodidak. Zaman dulu kan harus ambil sumber dari mana dan sebagainya. Harus ketemu orangnya. Kalau sekarang kan di YouTube, udah banyak banget. Tapi kalau zaman sekarang saya tuh lebih apa ya? Kalau saya ketika melihat seorang senior, saya tertarik untuk belajar dari dia sih. Kalau saya pribadi ya, secara personal, impersonal. Jadi saya bisa ngobrol sama dia berdua gitu, ngobrol menangkap ilmu karena dia. Pengalamannya itu kan. Betul. Experience-nya. Nah, kalau saya lebih suka pengalaman. Kalau sedangkan kalau di YouTube itu kan secara bisa kita bilang dingin kan, ya udah satu arah gitu kan, nggak ada kayak. Tapi kan sumbernya banyak yang masuk dari YouTube itu sumbernya banyak. Jadi lu mau pakai, yang mau seneng ya lu ambil, yang kalau nggak seneng ya. Iya benar. Ya. Kita nggak bisa belajar dari satu sumber sih sebenarnya gitu kalau mau lihat. Setuju. Kalau itu setuju sih. Mesti dari banyak sumber ya. Makanya salah satu kita ngundang Ko Andre hari ini. Thank you. Iya kan. Nanti mungkin boleh kita undang juga tuh Ko Moses. Itu juga senior juga tuh. Dahsyat tuh. Iya, hitam putihnya ya. Hitam putihnya ya. Dia proses sendiri soalnya semua. Betul. Tadi pagi juga saya hunting ketemu orang lama juga kok. Namanya Joni. Dia ngerti tuh Chandranaya, Sonora, dia mengerti Aris Sanjaya. Joni siapa? Joni siapa namanya saya nggak tahu, baru ketemu sih kok. Dia bukan wedding kan? Bukan, dia pure hobby sih dia. Dia tadi foto burung sama saya. Foto bango. Oke lah, ada yang mau ditanya lagi? Tadi kan Bapak bilang as a photographer also mesti punya business mindset juga. Kira-kira business mindset yang seperti apa sih? Bisa menjual diri sendiri. Bukan as a managing the company. Something like that. Marketing. Oh, berarti overall business. Lu bisa jual diri lu sendiri. Tetap. Kita sebagai orang art itu kadang suka misleading tuh. Terlalu fokus ke artnya, bisnisnya. Ya itu yang kesalahan kebanyakan orang tuh gitu. Jadi maksudnya istilah kesalahan ya, mungkin salah ngomong. Harus dua-duanya jalan bersamaan. Kebanyakan kayak kita idealis, bisnisnya kurang. Betul, setuju. Saya tuh kok. Jualan diri sendiri kurang. Iya. Kebanyakan malah orang yang bisnisnya jalan, otak bisnisnya jalan, malah dia fotonya kurang. Udah oke lah. Ya udahlah, tutup mata lah gitu kan ya. Diprotes dikit, ya udahlah. Menurut Koko lebih susah mana zaman dulu sama zaman sekarang dalam berjualan lah ya? Berbisnis fotografi. Zaman sekarang ya. Lebih susah zaman sekarang. Gue lebih ke exploringnya yang banyak banget lah. Lebih karena masih awal mula. Jadi gue banyak create something new terus gitu. Ya. Sekarang kayak udah terlalu banyak ya. Sekarang udah terlalu banyak ya mungkin lebih susah sekarang. Iya. Kecuali orang yang kayaknya mau repeat yang ulang-ulang lagi. Tapi ya kalau kita kan nggak mau ngulang-ulang terus ya gitu. Nah, kok tadi kok sebut anak, ini kan nggak bisa dikasih legacy ini, bisnis ini ke anak, diwariskan ke anak. Anak kok sendiri nggak ada yang suka fotografi kok jadinya kok sekarang ini? Lebih ke arah desain ya dia. Desain, tetap ada taste-nya ya. Soal animasi. Ya. Emang fotografi nggak tahu ya. Teman saya ada yang di Bali nih kok. Dia melihat nih dia sangat pesimis banget sama fotografi karena menurut dia tuh fotografi itu gampang diduplikasi dan itu semurah harga file. Jadi sudah dilihat dari proses kreatifnya. Nah jadi dia beralih tuh dari fotografer arsitektur dia menjadi sekarang sketcher, pelukis. Dan dia bilang ini baru namanya art gitu. Kalau lu pakai foto semua orang bisa melakukannya dan foto lu bisa duplikasi berbanyak-banyak. Sedangkan kalau yang namanya art lu dari goresannya, lu mau buat dua maksudnya mau buat gambar yang sama, gambar bunga nih, gambar di kertas satu, di kertas A sama di kertas B, gambar bunganya akan berbeda dia bilang. Itu yang membuat jadi mahal.
Gak itu, juga sih menurut gua. Nah, nih, itu dia aja berarti. Ya, tapi ada sudut pandang itu. Bisa gambar udah jago banget sih. Gue juga pengen bisa gambar, cuma gue gak bisa gambar. Tapi menurut gue ya sama aja sekarang semua hal bisa diduplikasi. Kayak misalnya bikin art, nanti lu nggak tahu tiba-tiba ada AI yang pakai karya lu. Ada yang nyolong. Iya, maksudnya nggak bisa disebut foto, bisa diduplikasi sketch nggak bisa. Iya. Maksudnya semua hal pasti bisa diduplikasi dan lu mulai foto atau semua seni sekarang yang ada pasti asalnya dari duplikasi seni yang lain. Oke. Walaupun lu secara sadar atau nggak sadar ya. Ya. Pasti ada duplikasinya. Udah nggak ada yang baru di dunia. Iya, udah nggak ada yang baru. Nah, duplikasi ini loh, maksudnya duplikasi bukan mencontek gimana ya? Ya pasti ada inspirasinya lah. Ya. Sketch juga pasti ada inspirasinya dari mana gitu. Ya sama aja foto juga kayak gitu. Pastinya lo inspired dari mana, sama aja. Ini mulai berantem. Hah? Jangan nanti kepanjangan, nanti kok Andre bingung ini. Minum dulu. Ya begitulah. Ini apakah perlu seseorang pengkarya itu butuh tandeman yang bisnis mindset? Enggak. Kenapa tuh? Kok bisa di-explain ya? Butuh tandeman. Partner yang kayak. maksudnya lebih ini, apakah orang yang punya, kan kalau bilang orang yang punya foto bagus itu harus pinter jualan juga. Atau harus punya bisnis mindset. Iya. Nah, kan ada beberapa emang fotonya bagus tapi nggak pinter jualan. Nah itu gimana tuh caranya? Apakah dia harus menemukan partner bisnis yang memanage itu semua? Ya kalau gitu bisa. Kirain tandeman foto orang lain enggak. Enggak, Partner. Maksudnya ini mungkin partner ya, Partner bisnis, ya mestinya bisa macam-macam sih. Kayak gitu. Iya. Bisa dari istri keluarga sendiri atau gimana. Iya. Kalau kalau partnernya itu adalah misalkan kok fotografer sama fotografer, menurut kok sehat nggak kayak gitu kok? Kebanyakan kalau dari pengalaman sih kebanyakan nggak ada yang everlasting ya. Kalau kayak gitu? Kayaknya loh ya. Iya. Kecuali kalau keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri juga Enggak, belum tentu, malah pecah kayaknya. tambah parah. Bisa Istri. Tambah parah. bisa Sinca sama lebaran berantem ya kan? Iya. Nah kalau misalkan fotografer sama videografer kok Masih bisa. masih oke. Tapi paling keren tuh fotografer ataupun pengkarya itu dengan si marketing gitu ya kok ya. Iya. Itu paling top tuh ya. Tuh Dan. Sebenarnya marketingnya marketing sendiri sih sebenarnya lebih ngejual sih. Bukan marketing orang lain sih. Iya. Maksudnya gimana kok? Jadi fotografer harus bisa marketing diri sendiri. Oh itu self brandingnya dia. Kalau gue bilang sih gitu. Nah kalau zaman dulu gimana tuh? Kalau sekarang kan sosial media. Kalau zaman dulu ya sebelum ada Instagram nih, kita ngomongin Ya, gimana dari self mulut ke brandingnya. mulut ya itu waktu Dari itu mulut lagi. ke mulut ya. Berarti apa namanya? Pentingnya relasi sebenarnya. Nah kok tapi mulai kok. Ini kalau misalkan kok bilang self branding nih, nanti orang akan cari kita terus dong. Kalau kita mending self branding gini atau mending kita lebih ke branding ke brand kita. Benar. Mending mana tuh kok? Soalnya kalau menurut saya kalau kita self branding terlalu kuat di kita nih, kita walaupun bangun brand, orang akan carinya. Gue mau ya. Pernah ngerasain juga. Nah itu gimana? Iya pasti udah pernah ngerasain. Kayak misalnya kok Andrea mana? Iya. Iya setuju banget sih. Nah itu gimana tuh kok? Mendingan soalnya kalau memang nggak bisa ngejualin tim tuh rada susah sih sebenarnya gitu. Bukan yang nggak bisa loh ya. susah. Rada susah. Karena menurut gue Karena either mungkin dia mesti mundur juga gitu loh. Udah mundur 1 step, 2 step. Yang lain harus maju, gue udah nggak ini lagi deh. Iya Gitu. betul. Oh ini pengalaman kok tuh nggak bisa tuh ya. Kayak maksudnya buat majuin tim susah ya. Buat saya dulu ya mungkin susah. Sekarang pun juga kayaknya susah ya. Karena sekarang tantangan gini kok. Ketika kita udah buat satu orang nih, dia akan pecah sendiri. Udah gue buat sendiri deh. Iya. Kayak gitu dulu kayak gitu juga gak kok? Nggak ada sih, nggak gitu sih. Jadi kalau udah jago-jago ya mestinya ya kadang-kadang yang saya dengar juga dia pasti bikin sendiri. Kalau dulu nggak ada kayak gitu ya? Ada juga sih. Oh ada juga. Emang begitu. Berarti yang gitu cycle-nya. Cycle-nya akan terus begitu. Tapi permasalahannya ya kalau misalnya nama lu sudah terlalu kuat di dalam satu brand, untuk bikin tim, majuin timnya agak susah. Susah benar. Jadi makanya itu kan yang nggak bisa dibikin. Iya makanya sampai ada nama Andre Freya. Iya. Karena nama Ko Andre ini udah terlalu kuat di Freya.
Jadi buat ke bawahnya jualin ya. Susah ya. Ya begitulah. Mereka kayak bisa bercuap-cuap, mana kerjaan buat saya gitu kan, kok yang laku bos saya terus gitu kan ya. Kecuali kalau mau dibedain jauh banget nih. Ya misalkan harganya itu 1 miliar, yang ini cuma harga cere-cere 10 juta sih, gitu kan. Sama aja tetap ya? sama sih. Widih mantap. 1M gue hibernasi Bukan kali ya 1M, setahun maksudnya ya. harga yang dimahalin sama Iya, dikurangin juga tetap. Iya. Yang di sini yang bawah itu Tetap gak laku ya. saingannya juga banyak yang bagus-bagus gitu ya. Ya itu. Gitu. Malah brandnya juga mati kali itu yang ada tuh ya, sepi. Ya pokoknya ya makanya jadi apa bedanya lu sama yang ini nih gitu. Aduh, susah ya gitu-gitu ya. Ya. Suka dukanya dong, udah 30 tahun gini gimana suka dukanya? Banyak banget sih. Banyak banget ya? Iya. Yang paling berasa kok. Banyak banget lah. Yang duka deh kok, duka kok. Ya kan sebenarnya unsur politik itu up and down gue juga udah banyak juga sih. Mateng tuh. Persaingan. Bukan sih politik, itu lebih ke arah politik Indonesia dan sebagainya. Gue sejak waktu itu ada bom Bali dan sebagainya. Eksternal jadinya, faktor eksternal. Tapi apa pengaruhnya waktu bom Bali sama kerjaan di wedding? Waktu itu dapat kontrak di Bali. Akhirnya karena bom Bali yang kedua, dia bilang, Batalin. lu mau lanjut atau enggak? Ini komersial ya? Enggak, wedding. Wedding. Oke. Ya gue udah nggak bisa. Ya udah, weddingnya tuh dari ratusan sampai turun sampai akhirnya 9. Ya kayak gitu-gitu terus sampai 5. Dia bilang kalau gue bom ketiga gue pulang semua, dia bilang gitu. Orang luar negeri. Ya udah, akhirnya gue kontrak kita nggak terusin. Itu sama WO-nya atau sama yang punya tempat. Oh, di Bali. Di Bali. Ya, Oh, pokoknya banyak lah. kerjasama. Kayak gitu-gitu. Oke, nice. Terus yang waktu itu tahun 98 gitu. Apa gue kan sepi banget langsung drop. Oh, berasa Yang tuh ya. komersial ya. Tapi mungkin ada yang di atas nolong ke wedding. Walaupun wedding gue sebenarnya waktu itu pengen sesuatu yang beda terus sih, pengennya gitu sih. Cari ciri khasnya kan ya. Iya. Kok wedding? Dulu gue sebenarnya gini. Waktu di Amerika gue pernah jadi asisten. Wedding. Sampai gue menentuin waktu jadi asisten itu dia punya mata cuma satu. Interesting ya. Dia matanya cuma satu ya. Satunya literally atau benar. Iya, Tapi secara fisik mata cuma satu. ya. Dua-duanya normal. Tapi sebenarnya dia cuma satu. Dia pakai Hasselblad. Gue jadi asisten. Waktu itu gue jadi asistennya masuknya susah banget. Akhirnya gue insist tetap maksa gitu ya. Akhirnya kasihan kali sama gue. Terus gue diterima. Pakai Hasselblad. Gue pakai light meter untuk dia Hasselblad dia. Ternyata dia nggak pakai. Oke, so outdoor dia udah tahu sendiri. Oke, film kayak apa. Gue bilang nggak perlu. Dia bilang udah gini aja. Waduh, sakti banget. Sakti banget. Terus di indoor pun di pesta udah nggak pakai lagi juga. Walaupun gue pakai strobe ya, megangin strobe zaman dulu itu. Sampai beberapa kali akhirnya gue, wah gila gue bosen banget nih kayaknya. Gue nggak mau jadi fotografer wedding. Ini yang ya itu gue mungkin yang jadi pemicu ya. Gara-gara gue ngomong itu gue sekarang jadi fotografer wedding. Yang itu kau bilang karma di awal tuh ya. Iya. Karma. Karena dia terlalu, bosen banget tiap hari gitu. Terus gue nggak ada. Iya. Berarti, nah yang ada satu yang mau gue tanya sih. Setelah 30 tahun ini kan kau bilang dulu waktu wedding tuh kayak pengen bikin sesuatu yang beda terus nih. Nah sekarang itu tetap mau bikin yang beda lagi atau udah mulai menurun? Meluntur. Tetap pengen sih, pastinya sih gitu. Exploring tuh kepuasan diri sendiri sih ya, kepuasan sih. Itu kelihatan dari Gung, dari awal si Ko Andre itu pas dia wedding pertama kali, dia merasakan ini bisa exploring sebebas-bebasnya, itu udah kelihatan tuh karakter Ko Andre. Tapi selama 30 tahun explore terus. Iya, gimana Pengen sih. explore laginya itu maksudnya udah walaupun sudah mulai abis, sebenarnya udah abis ininya. Tapi ya tetap berusaha aja. Iya. Kok apa
melihat satu wedding itu atau satu event lah kita ngomong ya, itu ada something hal yang menarik atau Koko punya goal nih, gue harus kayak gini nih, harus dapat yang something different setiap kali Nggak, event nih. gue kalau malah dipikirin seperti itu malah Stres ya malah. stres. Oke. Gak boleh stres sih sebenarnya. Lu semakin lu ada yang lu mau, jadi Pressure. makin ini, Pressure. makin stres sendiri gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau gue sih banyak istirahat kalau sebelum wedding gitu-gitu aja. Istirahat ya kok. Iya, harus relax. Gitu. Ada air berwarna nggak kok? Enggak pakai. Kopi gitu loh maksudnya. Harus itu sih. Masih. Harus. Oke, gue rasa cukup sekian ya Ko ya. Ko thank you banget udah sharing-sharing di Dark Room Talk. Ini saya sih dapat banyak juga sih ya beberapa. Jadi tau lah historicalnya Ko Andre nih kurang lebih kayak gimana. Nanti semoga yang teman-teman yang nonton juga bisa belajar lah dari pengalaman Ko Andre yang udah kasih hari ini inspirasi kita banyak lah ngobrolin. ya. Kalau misalkan mau follow Ko Andre juga bisa lihat karya-karyanya di Freddy lagi. Kok Freddy sih? Gue ingetnya Freddy gitu kan. Andre Surya Saputra. Boleh di follow ya teman-teman ya. Oke, Ko Andre thank you banget waktunya Ko ya. Udah mau sharing-sharing ya. Oke teman-teman, boleh di komen, dikasih masukan dan di like dan juga di subscribe ya. Share juga boleh ya. Thank you. Thank you.